Shalom, selamat hari Minggu. Kami ucapkan selamat datang untuk para jemaat yang di rumah. Selamat mengikuti ibadah kebaktian Minggu 11 Oktober 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu pada kami hari lepas hari hingga pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih kami boleh hadir kembali di hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah kami meskipun di rumah masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami tetap merasakan saat yang teduh bersama Engkau, tetap menikmati ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami ya Tuhan, bimbing kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang boleh meneladani Engkau. Layakkanlah kami Tuhan pribadi ya Tuhan, ampunilah tiap dosa-dosa kami Tuhan. Tuntun kami di setiap hari-hari kami Tuhan, untuk menghadapi tiap tantangan, tiap pergumulan, maupun menjalankan apa yang sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami mau biarlah Roh Kudus-Mu masuk dalam hati kami masing-masing Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan semua pada tangan-Mu saja. Dalam nama-Mu kami telah berdoa syukur, haleluya, amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Pada saat ini Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Sambil bangkit berdiri, Tuhan Allah hadir yang dimuliakan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ia selalu ada setia di sepanjang jalan hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian, Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita nyanyikan lagu penyembahan Hati Sebagai Hamba. Apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kembali kita nyanyikan Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya
Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita nyanyikan lagu buku Ende Hototong Ihuno. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, diambil dari kitab Keluaran pasal ke-18, dimulai dari ayat yang 17 sampai 23. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau
baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa ini di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari tanyakan dengan sukacita lagu pujian Ku Kan Bangkit. Mari nyanyikan, mari kita semua. Kita semua
setiap lutut bertelut, seperti dan mengakui Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang beribadah pada sore hari ini di tempat masing-masing, kami membacakan Warta Jemaat pada Minggu tanggal 11 Oktober 2020, Minggu ke-18 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah Kepemimpinan yang menghamba. Warta yang pertama, Sermon Parhalado. Setiap hari Selasa mulai pukul 19.30 WIB, sermon rutin Parhalado HKBP Kebayoran Lama dilakukan melalui aplikasi Zoom. Kedua, sermon Punguan Parompuan. Setiap hari Kamis di tanggal 15 Oktober 2020 pukul 11 WIB, sermon Punguan Parompuan dengan nats 2 Musa pasal yang ke-16 dimulai ayat 32 sampai 35 yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Ketiga, sermon Naposo Bulung. Setiap hari Kamis di tanggal 15 Oktober 2020 pukul 19 WIB, sermon Naposo Bulung dengan nats Yeremia pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 7 yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Eben Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Keempat, sermon remaja. Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19 WIB, sermon remaja dengan nats Keluaran 20 ayat 12 yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Kelima, sermon Ama. Setiap minggu kedua dan keempat pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 20 WIB, sermon Ama dengan nats Galatia 3 ayat yang pertama sampai ke-11 yang akan dipimpin oleh
Amang Pendeta Eben Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Demikianlah pembacaan Warta Jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat yang Maha Kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mengadakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, minggu ke-18 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Markus, tertulis dalam kitab Markus pasal 10, dimulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang
bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah merupakan percakapan antara Yesus dan 2 orang muridnya yang bernama Yakobus dan Yohanes, anak dari Zebedeus. Sebelum nats ini kita lihat pada ayat 32 sampai ayat 34, kita melihat di sana bagaimana Yesus memberitakan tentang penderitaannya dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Yesus memberitakan penderitaannya, bahwa Anak Manusia itu akan diserahkan dan dia akan menderita dan dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, muncullah dalam pikiran Yakobus dan Yohanes bahwa sebentar lagi Yesus akan mendirikan kerajaannya dan bahwa Yesus akan menuju kepada kemuliaannya. Yesus akan sampai kepada kemuliaannya. Sehingga dengan pikiran mereka yang seperti itu, mereka ingin memohon dan meminta sesuatu kepada Yesus. Seperti yang kita lihat dalam nats kita pada saat ini, bagaimana permintaan Yakobus dan Yohanes kepada Yesus dalam ayat 35 dan sampai ayat 37 dikatakan demikian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Yakobus dan Yohanes menyatakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka kepada Yesus. Mereka mendahului murid-murid yang lain, 10 murid yang lain. Mereka mendahului teman-temannya yang 10 lagi. Jangan sampai mereka didahului oleh teman-temannya. Lalu Yesus menjawab pada ayat 36, jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak."
yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah permintaan kedua murid Yesus tersebut, yaitu Yakobus dan Yohanes yang bersaudara, meminta kedudukan, meminta posisi, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Sebelah kanan dan sebelah kiri merupakan satu simbol, lambang kedudukan, posisi, kehormatan. Mereka menginginkan posisi, mereka menginginkan kehormatan, mereka menginginkan kemuliaan yang ada pada Yesus, supaya mereka lebih besar dari 10 murid lainnya, supaya mereka terkenal dan mereka dihormati. Yakobus dan Yohanes menganggap diri mereka lebih hebat, menganggap diri mereka lebih baik, menganggap diri mereka lebih layak dibandingkan dengan murid-muridnya yang lain, sehingga muncullah permintaan mereka seperti pada ayat 35 sampai dengan ayat 37 tadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mungkin kita berkata jujur, kita harus mengakui bahwa kita semua juga mengharapkan untuk mendapat suatu kesempatan, mendapat jabatan yang lebih tinggi, mendapat kehormatan, dan mendapatkan posisi di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dikagumi oleh banyak orang ketika kita mendapat jabatan yang terhormat tersebut. Termasuk juga ke-12 murid Yesus tersebut. Ternyata bukan hanya Yakobus dan Yohanes yang menginginkan kedudukan itu, tapi juga 10 muridnya yang lain. Karena kita lihat pada ayat 41 dikatakan, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Mereka marah karena telah didahului oleh Yakobus dan Yohanes untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Bagaimana sikap Yesus merespon permintaan kedua muridnya tersebut? Permintaan Yohanes dan Yakobus. Yesus tidak langsung menyetujui apa yang mereka minta. Dan Yesus juga tidak menolak apa yang mereka minta. Dan Yesus juga tidak marah terhadap apa yang mereka sampaikan kepada Yesus. Dan Yesus tidak memakai kesempatan sebagai hubungan persaudaraan dengan Yakobus dan Yohanes, karena memang antara Yesus, Yohanes dan Yakobus adalah bersaudara, ibu mereka kakak beradik. Tapi itu tidak dipakai Yesus untuk meluluskan permintaan kedua murid-murid tersebut. Tapi apa yang dikatakan
oleh Yesus pada ayat 38. Kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Itu adalah sebagai lambang simbol penderitaan Yesus. Dan juga baptisan adalah sebagai lambang kematian Yesus. Yesus mempertanyakan ini kepada mereka berdua. Ternyata apa yang mereka minta itu adalah bukan hal yang mudah. Tapi justru Yesus mengingatkan mereka akan penderitaan Yesus. Dia akan menderita, dia akan mati, dia akan disalibkan karena dosa-dosa manusia. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, kehormatan, kemuliaan, hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kemuliaan Allah Bapa, itu tidak mudah kita raih. Tidak seperti yang dibayangkan dan yang dipikirkan oleh Yohanes dan Yakobus, kerajaan yang akan didirikan oleh Allah di dalam diri Yesus bukanlah kerajaan dunia ini, tapi adalah kerajaan Allah yang sifatnya bukan seperti kerajaan dunia ini. Sehingga dengan demikian, inilah yang diingatkan oleh Yesus kepada mereka dan juga kepada kita saat ini. Ternyata hak istimewa, yaitu kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Bapa kepada kita di dalam kerajaannya kelak, kita akan mendapat kemuliaan itu. Tapi itu tidak mudah kita peroleh, karena kita lihat di sana juga tadi bagaimana Yesus menjawab mereka, untuk memberikan itu tidak ada hakku, tapi itu sudah disediakan bagi orang yang akan menerimanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang pertama yang kita lihat melalui firman Tuhan hari ini. Untuk bisa memiliki kemuliaan Allah kelak dalam kerajaannya, kita harus menderita sama seperti yang dialami oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, berarti kita juga siap untuk menderita bersama dengan Yesus, yaitu menderita karena kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dan Yesus adalah kebenaran itu. Dia menderita karena kebenaran, dia mati karena kebenaran. Bagaimana dengan kita? Barangkali dalam kehidupan kita banyak hal-hal mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita hadapi, yang kita pergumulkan, yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan sehari-hari, demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita dalam mempertahankan iman kita di dalam Yesus Kristus. Apakah kita setia? Apakah kita taat? Atau apakah kita gentar? Apakah kita putus asa sehingga kita meninggalkan Yesus
di dalam segala penderitaan dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Kita melihat bagaimana Yesus menderita, dan di dalam penderitaannya dia memenangkan itu. Dia belajar untuk taat, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Bapanya kepadanya, sehingga dia mendapat kemuliaan seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10 dikatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika dia menang di dalam ketaatannya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Bapanya, di dalam penderitaannya, yaitu menyatakan kebenaran itu, dia memperoleh, memiliki kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapanya. Kita sebagai pengikut Yesus, kita juga siap menderita karena kebenaran. Yang kedua, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita seperti yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan, yaitu melalui nats kita hari ini pada ayat 44 dan ayat 45 dikatakan, 43 dan 44, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Siapa yang ingin lebih besar, tapi dia harus bisa menjadi pelayan bagi orang lain. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, dia harus bisa menjadi hamba untuk semuanya. Dan Yesus memperbandingkan kuasa yang ada di dunia ini dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus, yang diberikan oleh Allah Bapa kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat tadi dalam firman Tuhan ayat 42, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Pemerintahan dunia yang selalu memakai kuasanya, memakai jabatannya untuk menindas orang lain, untuk mementingkan kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Sangat berbeda seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam firman Tuhan hari ini. Jika kita ingin menjadi besar, jika kita ingin menjadi pemimpin, bahkan dikatakan seperti topik minggu kita hari ini, yaitu kepemimpinan yang menghamba. Barangkali kita Bapak Ibu, saudara-saudara, kita pernah menjadi pemimpin. Pemimpin di tempat, di kantor kita. Pemimpin di sebuah perusahaan. Pemimpin di organisasi. Pemimpin mungkin kita di gereja. Pemimpin kita dalam persekutuan kita. Dan juga kita adalah pemimpin di tengah-tengah keluarga kita, sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Yesus mengingatkan kita pada saat ini. Barangkali kita banyak latihan-latihan kepemimpinan, bahkan juga mendengar ceramah-ceramah mengenai kepemimpinan.
Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bagaimana seorang pemimpin yang menghamba, yang melayani orang lain bukan melayani dirinya sendiri. Bagaimana seorang pemimpin yang memang dengan tulus dan rendah hati melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya. Seperti yang kita lihat di sini. Pada ayat 45 dikatakan tadi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dia memberikan teladan kepada murid-muridnya, bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang seharusnya dalam tradisi Yahudi seorang hambalah yang membasuh kaki seorang guru, seorang yang terhormat, seorang yang maha besar. Seperti Yesus yang mereka katakan guru. Tapi justru guru mereka lah yang membasuh kaki murid-muridnya. Keteladanan itu yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita sepanjang masa. Seorang pemimpin yang dikatakan tadi menghamba, ya menghamba di sini. Dia tidak menginginkan pujian, dia tidak menginginkan penghargaan, hormat dari apa yang telah dia lakukan, walaupun banyak yang telah dia perbuat di dalam segala pelayanannya, di dalam segala pekerjaannya. Seorang pemimpin yang menghamba, dia tidak memakai kuasa jabatan yang ada padanya dengan tangan besi untuk menindas, melakukan kekerasan, dan tidak menganggap remeh orang lain, merasa lebih hebat, merasa lebih baik, merasa dia lebih mampu dan mengumbar kehebatannya untuk mendapat pujian. Tetapi orang yang memimpin dengan menghamba tadi, dia akan dihormati oleh orang karena perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita bagaimana kita sebagai seorang pemimpin Kristiani di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga kita dan di dalam segala lini kehidupan kita. Mari kita teladani Yesus yang telah memberikan teladan itu sebagai guru yang baik, sebagai pemimpin yang baik, sebagai hamba yang baik di tengah-tengah pelayanannya di dunia ini. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat sore hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk bersekutu dengan Engkau dan mendengarkan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah hamba yang telah Kau pilih untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dalam segala lini kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, kuasa yang ada pada diri kami sebagai pemimpin itu boleh kami pakai dengan meneladani Yesus sebagai pemimpin yang menghamba, memberikan teladan bagi murid-murid dan bagi kami yang mau rela membasuh kakinya, kaki murid-muridnya. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi dia melayani sampai dia mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Yesus, buat keteladanan yang diberikan Yesus kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami dan seluruh jemaat-Mu. Mereka boleh bersuka cita di dalam setiap pergumulan dan pengharapan mereka. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan,
buat pertambahan usia yang Kau berikan kepada seluruh jemaat-Mu, merayakan ulang tahun kelahiran, merayakan ulang tahun perkawinan mereka dalam 1 minggu ini, seperti yang tertulis di dalam warta jemaat kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menambahkan sukacita itu kepada mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kau berikan panjang umur, kesehatan, dan juga sukacita di tengah-tengah keluarga, meneruskan perjalanan kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat setiap pergumulan dan pengharapan jemaat-Mu, secara khusus buat jemaat kami yang sekarang ini dalam pergumulan sakit penyakit yang mereka hadapi, yaitu Bapak Tinur Panjaitan, Sintua Nyonya Sitompul, Boru Nadeak, Nyonya Nenggolan, Es Maria Boru Sumorangkir, Sintua Dr. Andus Morhan Siahaan, Nyonya Marpaung Romauli Boru Batubara, Insinyur Dehlar Tambunan, Nyonya Sibarani Dormaida Boru Pandayangan, Bapak Monang Pasaribu, Bapak Tony Nahal Hutapea, Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajuntak, Nyonya Deha Simangunsong Mauli Boru Simajuntak, Bapak Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan, Bapak Junjung Hasiholan Manurung, Bapak Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Hutapea Mauli Boru Simajuntak, Nyonya Situa Siregar Jerni Boru Siburian, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Engkau melihat dan Engkau mengetahui Tuhan keadaan mereka yang mengalami sakit penyakit yang kami sebut namanya satu persatu. Bahkan juga seluruh jemaat-Mu yang tidak kami sebut namanya satu persatu, yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami, yang dalam perawatan, pemulihan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan, pengharapan, semangat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu dan segala rencana-rencana kami dalam 1 minggu ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu buku ND Marolopolop Tondike. Saya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Datanglah kerajaan
Semua pelayan ibadah Minggu pukul 15.30 mengucapkan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.